Bagaimana kriteria membedakan itu adalah hadis sahih, hasan dan lemah? Pertama, kita harus mempelajari ilmu mustalah hadis, mengenal apa itu hadis sahih, syarat-syaratnya apa. Kata para ulama, hadis disebut hadis sahih apabila memenuhi 5 syarat. Yang pertama, sanadnya bersambung, dari satu guru ke guru lainnya bertemu bersambung. Yang kedua, di perawinya harus adil. Disebut adil apabila memenuhi 5 syarat: Islam, balik, berakal, tidak fasik, tidak suka berbuat maksiat, dan yang ketiga, memelihara adab-adab Islam. Yang ketiga, perawinya harus dhabit. Perawinya harus apa? Harus dhabit. Apa itu dhabit? Menguasai hadis. Baik dengan penguasaan hafalan, kalau ia hafal, ataupun penguasaan secara buku-bukunya betul-betul terpelihara, kalau ia mencatat. Yang ketiga, tidak syadz. Apa itu syadz? Periwayatan seorang perawi yang menyalahi perawi lain yang lebih thiqah. Perawi yang thiqah diterima dia, tapi ia menyalahi perawi lain yang lebih kuat, yang lebih ya diterima. Syarat yang kelima, tidak ada padanya penyakit hadis yang bisa merusak keabsahannya. Dan penyakit hadis banyak disebutkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Ilalnya, Ulumul Hadisnya ada 10 penyakit. Tak mungkin saya sebutkan satu-satu di dalam pelajaran ini. Apabila terpenuhi 5 syarat ini, maka disebut hadis itu sahih. Ya, Masya Allah. Apa itu hadis dhaif? Yaitu yang tidak terpenuhi salah satu daripada 5 syarat. Macam-macamnya banyak. Kemudian setelah itu dia belajar ilmu jarh wa ta'dil. Bagaimana menilai perawi hadis. Perawi hadis ini thiqah atau tidak. Dan kaidah-kaidahnya. Yang ketiga, dia harus belajar ilalul hadis, ilmu-ilmu tentang penyakit-penyakit hadis. Yang keempat, dia harus belajar ilmu takhrij, bagaimana mentakhrij hadis. Ia mencari hadis dari kitab-kitab para ulama yang mu'tabar. Yang kemudian setelah itu, ya kita bisa menilai secara ilmu mustalah bahwa hadis ini sahih apa dhaif. Perjalanannya jauh, Pak. Wah, berat kalau begitu, Ustaz. Tak mungkinlah kita lakukan itu. Kalau orang yang tak faham, mudah. Bagi kita yang tidak punya ilmu itu, mudah. Tinggal tanya kepada ahlinya, selesai. Kalau yang ahlinya menjawab salah, yang menanggung dosanya dia. Kita orang awam cukup bertanya saja, Ustaz, saya mau tanya, hadis ini sahih apa tidak? Ustaz menjawab sahih. Ternyata si Ustaz ini salah jawabannya, maka dia yang akan menanggung dosanya. Makanya tak enaklah jadi Ustaz. Ya. Dia jawab salah. Yang bertanya dapat pahala. Kita yang jawab dapat dosa. Masya Allah. Ya. Karena Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya saja kepada ahlinya. Kalau kamu tidak, Allah menyuruh kita tanya kepada ahlinya. Selesai. Ya, kalau kita bukan orang ahlinya. Apakah kitab-kitab hadis yang harus kita miliki dan baca? Banyak ya. Kalau Bapak mau memiliki semua kitab hadis, Bapak harus punya $1 juta. Karena kitab hadis banyak sekali. Tapi tak perlulah banyak-banyak. Yang paling penting adalah kutubus sittah. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan Nasai. Wah, banyak kali. Bukhari saja ada 7.000 hadis. Muslim 12.000 hadis. Kayak mana kita bisa baca? Ya, kitab Riyadhus Shalihin
Satu buku bagus. Ya. Kalau pemula ya dari Arba'in Nawawiyah dulu 40 hadis. Kita pelajari. Tapi Pak, jangan beli kitab hadisnya saja. Tapi beli pula penjelasannya, syarahnya. Itu yang sangat penting. Ya, kenapa? Karena syarah penjelasan itu yang sangat kita butuhkan untuk memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kalau kita ambil misalnya Bulughul Maram, kita tak tahu ini hadis dhaif apa tidak, sahih apa tidak. Setelah kita tahu, loh ini ada dua hadis bertabrakan, bertentangan, bagaimana ini? Hadis yang satu berkata Rasulullah melarang seorang laki-laki mandi bekas air mandi wanita. Setelahnya Ibnu Hajar membawakan Rasulullah mandi bekas air mandi Maimunah. Bertabrakan ini gimana? Bagaimana cara mengkompromikannya? Ada ilmu tersendiri. Ya. Maka dari itu penting Bapak untuk melihat atau membeli syarah penjelasan hadis-hadis Nabi, banyak alhamdulillah. Ya, tanya ke Pak Kadir. Pak Kadir insya Allah paham ya buku-buku itu. Bisakah Ustadz jelaskan status hadis Sa'labah? Ini sebetulnya sudah diingatkan oleh banyak ulama, Pak. Seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab beliau Talkhisul Habir. Demikian pula ya Syekh Albani rahimahullah mengingatkan. Dan banyak ulama yang mengingatkan bahwa ini kisah yang tidak benar. Katanya Sa'labah durhaka kepada ibunya. Sehingga ia susah untuk meninggal dunia karena dia durhaka. Sampai kemudian ibunya ridho baru ia bisa meninggal. Itu semua kisah yang tidak benar. Ya, di dalamnya perawi-perawi yang tidak diketahui siapa ia, majhuli. Oleh karena itu, ya sayang sekali, itulah Pak. Saya sebutkan tadi, kita ini kurang menikmati ya kesungguhan para ulama dalam membela hadis. Kenapa ternyata kita masih terkadang mempercayai hadis-hadis yang tidak sahih. Ya. Selain bertanya kepada ustadz yang mahir dalam ilmu ini, adakah cara selain itu? Caranya selain itu belajar ilmu hadis. Belajar ilmu mustalah. Ya. Yang kedua, beli kitab-kitab hadis yang banyak itu. Ya. Kenapa? Karena kalau Bapak hanya punya kutubus sittah, tak mungkin Bapak bisa mentakhrij hadis. Makanya Syu'bah bin Al-Hajjaj berkata, "Man talabal hadis aflas." Siapa yang mencari ilmu hadis pasti dia bangkrut. Karena butuh fulus, butuh uang yang banyak untuk beli kitab. Ya, lalu kita mencari, menggali dan menggali. Bagaimana orang yang memberi penjelasan satu hadis tidak seperti teks asal hadis, tetapi maksudnya lebih kurang seperti hadis tersebut? Bapak sekalian, saya mau memberikan permisalan ya. Kalau saya bicara kepada Bapak seperti ini, tolong ambilkan kolam. Tahu kolam? Pena. Apa yang Bapak pahami dari kata pena? Hah? Kalau di sini pensil sama pena beda nggak? Ambilkan pena. Apa yang Bapak pahami dari kata pena? Pena adalah alat tulis. Bolehkah ada orang berkata, oh maksudnya pena, segala macam alat tulis. Ya sudah, saya bawakan kapur. Boleh? Hah? Boleh tidak? Tak boleh. Karena pena ya pena. Tak boleh ditafsirkan dengan berbagai macam penafsiran. Pena ya pena. Saya melihat singa. Apa yang Bapak pahami dari kata singa? Singa binatang buas yang menyeramkan.
Bolehkah ada orang berkata, wah maksudnya singa itu orang pemberani. Wah singa itu. Boleh? Tak boleh. Kecuali kalau ada yang menunjukkan kepada hal itu. Saya melihat singa menunggang kuda. Tak mungkinlah singa beneran ini. Karena dari sisi redaksi kalimat tidak mungkin ini singa beneran. Tapi itu singa yang maksudnya adalah kiasan. Nah ini Pak, kalau ada seorang ayah berkata kepada anaknya, nak, belikan ayam nak ke pasar. Pergi dia pulang bawa kambing. Kenapa kau bawa kambing? Bapak kan bilang, belikan ayam. Oh menurut saya Pak, ayam itu maknanya binatang sembelihan. Jadi saya beli semua binatang sembelihan, terserah saya. Pasti si bapak akan marah. Saya suruh beli ayam kok mau beli kambing? Nah, nggak mungkin. Demikian pula ketika memahami hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus kita pahami sesuai dengan lahiriah. Ya, makna hadis tersebut tak boleh kita palingkan maknanya ke makna lain kecuali kalau ada apa? Dalil, bukti yang menunjukkan kepada itu. Makanya disinilah kita penting untuk mengumpulkan semua lafaz-lafaz hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita memahami hadis secara benar. Iya, wallahu a'lam. Bagaimana bisa terjadi perbedaan pendapat dalam memahami hadis? Terjadi perbedaan pendapat dalam memahami hadis karena banyak faktor. Faktor yang pertama terkadang dari sisi bahasa Arab. Faktor yang kedua karena pengetahuan para ulama berderajat-derajat. Bisa jadi ada satu ulama melihat ada hadis lain yang memalingkan maknanya. Sementara yang satu berkata tidak bisa. Karena pemahaman yang berbeda. Saya berikan contoh Pak. Dalam satu pemahaman satu ayat saja para ulama bisa berbeda. Gara-gara satu huruf ba. Gara-gara satu huruf ba, ulama berbeda pendapat. Allah berfirman, famsahu biru'usikum, usaplah kepala-kepala kalian. Kata ba di sini ba apa? Kata Imam Syafi'i ba tab'idiyah, sebagian, maka boleh mengusap sebagian saja. Kata Imam Ahmad, bukan ba tab'idiyah, tapi ba lil ilsaq, sehingga mengharuskan untuk mengusap seluruh kepala. Gara-gara ba. Jadi berbeda pendapat. Ya. Bisa terjadi, bisa. Terkadang karena adanya hadis-hadis yang dianggap memalingkan. Contoh, Imam Syafi'i berkata, wajib baca Al-Fatihah di belakang imam. Dalilnya hadis la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah. Kata Imam Syafi'i, dalil ini umum, baik makmum maupun imam. Rasulullah mengatakan tidak sah salat bagi siapa yang tidak baca Al-Fatihah. Hadis ini tidak memberikan pembatasan apakah imam atau makmum, semuanya harus. Imam Ahmad berkata tidak. Kalau dibacakan keras oleh imam, makmum wajib dengar. Kenapa? Ada dalil lain. Ayat Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, dengarkan dan diam. Lihat, kalau dibacakan Al-Qur'an, dengar dan diam. Dengar dan diam. Kalau tidak dibacakan, artinya tidak dibacakan dengan keras, maka baca. Ini pendapat Imam. Kenapa hai Imam Ahmad Anda tidak berdalil dengan pendapat Imam Syafi'i? Bukankah Imam Syafi'i mengatakan hadis itu tegas tidak sah salat bagi mereka yang tidak baca
Al-Fatihah, kata Imam Ahmad, tapi ayat mengkhususkan keadaannya. Ya, bahwa untuk dalam keadaan sholat berjamaah kalau dibacakan diam. Sehingga Imam Ahmad memandang ayat ini lebih khusus dari sisi ya keadaan. Insyaallah Pak, terjadi perbedaan pendapat. Kenapa? Sekali lagi karena adanya dalil lain. Maka seperti ini Pak, tak perlulah kita ribut. Silakan beramal sesuai dengan yang ia pandang kuat. Silakan. Yang baca Al-Fatihah di belakang imam silakan, yang tak baca pun tak masalah. Kita tak perlu saling mengingkari dalam masalah perkara-perkara ijtihadiyah seperti ini. Iya. Adakah sahih hadis yang mengatakan jika seorang istri mengizinkan suaminya menikah lagi, istrinya mendapat payung emas? Ini dusta, Pak. Tak ada hadis seperti itu. Iya. Ini dibuat-buat buat orang yang mau menikah lagi kayaknya. Akhirnya diiming-imingi istrinya supaya mau mengizinkan. Nah, ini kamu dapat payung emas, ternyata berdusta atas nama Rasulullah SAW. Benarkah kalau kita menghafal 40 hadis masuk surga? Hadis tentang keutamaan menghafal 40 hadis, Al-Imam An-Nawawi telah menjelaskan bahwa semua jalannya lemah. Namun telah menjadi kebiasaan para ulama menulis 40 hadis. Makanya hadis arba'in 40 hadis itu puluhan, Pak. Tapi yang paling terkenal itu arba'in An-Nawawiyahnya Imam Nawawi, arba'in Al-Imam An-Nawawi. Maka ya sekali lagi bahwa keutamaan menghafalkan 40 hadis, hadisnya lemah. Dan itu dinyatakan oleh banyak ulama selain Imam Nawawi, Al-Hafidz Ibnu Hajar, As-Sakhawi, As-Suyuti, banyak lagi. Ya bahwa hadisnya lemah. Namun kalau kita menghafal, Masya Allah. Karena sudah saya sebutkan tadi keutamaan menghafal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah mendoakan supaya diberikan cahaya di wajah dia. Naddarallahu ra'a sami'a minna hadisan. Semoga Allah memberikan cahaya kepada orang yang mendengar hadis Nabi kemudian ia menghafal, memahami dan menyampaikannya. Allahu a'lam. Empat imam, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i, apakah mereka tabi'in atau tabi'ut tabi'in? Yang termasuk tabi'ut tabi'in hanya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Imam Malik itu pun juga kategorinya sigor tabi'ut tabi'in. Ya, yang sigor tabi'ut tabi'in. Abu Hanifah wafat pada tahun 150 Hijriah. Imam Malik wafat pada tahun 179 Hijriah. Berarti lebih tua Abu Hanifah. Imam Syafi'i wafat pada tahun 204 Hijriah. Di mana beliau lahir di saat Abu Hanifah wafat. Ya. Kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal wafat pada tahun 264 Hijriah. Sekitar itu. Maka dari itu ya, kalau kita lihat perbedaan waktunya itu menunjukkan bahwa Abu Hanifah masuk dalam kategori tabi'ut tabi'in. Jadi setelah tabi'in. Allahu a'lam. Bolehkah seorang gadis bekerja di luar negeri tanpa keluarga di sana, sendiri dia hidup tanpa mahramnya? Lalu di mana hadis Nabi SAW yang melarang seorang wanita pergi tanpa mahram? Rasulullah SAW bersabda, la tahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira masirati yaumin wa lailatin illa ma'adi mahramin. Tidak halal. Apa sih makna tidak halal? Haram. Bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk bersafar sejarak sehari semalam kecuali bersama mahramnya. Rasulullah mengatakan tidak halal. Maka hendaklah si gadis ini bertakwa kepada Allah dan segera menikah.
ya, segera menikah agar ia mempunyai mahram. Seorang muslim telah membuat dosa banyak, kecil dan besar selama 20 tahun. Alhamdulillah sekarang dia adalah seorang yang mempraktikkan Islam. Adakah perlu untuk dia mengatakan syahadatnya lagi? Adakah Allah menghapuskan dosa-dosanya dari dulu? Bapak, apabila kita dahulu 20 tahun yang lalu telah melakukan dosa-dosa, cukup kita taubat saja. Apabila dosa-dosa itu tidak membuat kita murtad dari agama Islam, seperti zina, mencuri, dan yang lainnya, maka cukup kita bertaubat dengan taubat yang nasuha. Imam Nawawi mengatakan syarat diterimanya taubat 3. Yang pertama, menyesali perbuatan kita. Yang kedua, meninggalkan dosa itu, tak lagi diulangi. Yang ketiga, bertekad bulat untuk tidak kembali kepada dosa tersebut. Maka orang yang memenuhi 3 syarat ini disebut taubatnya nasuha. Insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup, ya. Allah Ta'ala berfirman, "Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakan hai Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas itu, janganlah kalian merasa putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selama kita mohon ampun kepada Allah sebanyak apapun dosa kita, Allah akan ampuni. Imam Tirmidzi meriwayatkan dengan sanad yang hasan, Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Ya ibna Adam, lau balagat dunubuka ananas sama, thumma astaghfartani ghafartu laka, ala ma kana minka fala ubali." Hai anak Adam, kalaulah dosamu memenuhi awang-awang saking banyaknya, kemudian kamu mohon ampunan kepadaku, niscaya aku akan ampuni dosamu. Aku tidak peduli sebanyak apapun dosamu. Kewajiban kita adalah beristighfar, taubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Saya pernah mendengar bahwa seseorang yang pernah berzina, doanya tidak didengar oleh Allah. Apakah ini benar? Saya tidak tahu. Saya belum menemukan hadisnya. Saya belum menemukan hadis yang mengatakan bahwa orang yang pernah berzina, doanya tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Butuh dalil. Ya, kalau Ustadz itu membawakan dalil, alhamdulillah. Yang jelas saya belum menemukannya. Jadi saya tidak berani untuk menjawab. Saya bekerja di kantor, setiap hari ke kantor saya memakai khuf, stokin, apa stokin? Kaos kaki. Oh, kaos kaki. Baik. Stocking dengan khuf berbeda ya. Stocking itu sepatu kulit. Iya. Khuf. Kalau khuf itu sepatu kulit, sedangkan stocking itu sejenis kaos kaki. Apakah boleh saya berwudu dengan hanya menyapu stocking saja? Boleh kalau kita mau ketika memakai stocking itu sudah berwudu. Jadi kita sudah berwudu pakai kemudian kaos kaki, kemudian kita pergi ke kantor. Ya, maka ketika kita mau berwudu lagi cukup dihapus bagian atas kaki saja, selesai. Dan itu hanya berlaku untuk mukim sehari semalam. Harus dibuka setelah itu. Nanti besoknya dipakai lagi, silahkan seperti itu lagi. Allah. Adakah dalil bahwa roh manusia pernah berkata-kata dengan Allah tanpa sebarang perantaraan dan menikmati keindahan berkata-kata dengan Allah yang Maha Indah? Saya ingat sebuah hadis tentang kisah orang-orang yang mati syahid di medan perang Uhud. Hadis itu diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya. Rasulullah sabda, "Lamma usiba ikhwanukum bi Uhud," ketika teman-teman kalian mati syahid di medan perang Uhud, "Ja'alallahu arwahum fi jawfi thairin khudrin." Allah pun menyimpan roh-roh mereka itu dalam perut seekor burung yang berwarna hijau.
lalu ia terbang ke sana kemari di dalam surga. Ini bukan burung dunia, Pak, tapi burung yang Allah sediakan di surga. Setelah itu roh-roh itu dikembalikan lagi ke sebuah mindil-mindil yang tergantung di arasy. Lalu roh itu berkata, siapakah yang bisa menyampaikan kepada teman-teman kami di dunia bahwa kami di sini tidak mati dan diberikan rezeki oleh Allah? Lalu Allah berfirman kepada mereka, aku yang akan menyampaikan. Lalu Allah pun menurunkan firman-Nya, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, sampai akhirnya. Ya. Adapun tentang masalah apakah manusia bisa melihat Allah atau roh-roh itu, saya belum dapat dalil pula. Yang ada adalah bahwa nanti pada hari kiamat, nanti kaum mukminin akan bisa melihat Allah yang maha indah di dalam surga. Ya, kalau di surga betul. Ya, adapun di dalam kehidupan alam barzakh saya tidak tahu. Butuh hadis, karena masalah-masalah gaib itu, Pak, tidak bisa ditetapkan oleh akal, tapi harus ditetapkan dengan dalil. Apa itu manhaj mutaqaddimin dan manhaj mutaakhirin? Mutaqaddimin artinya yaitu orang-orang yang telah terdahulu. Mutaakhirin artinya orang-orang belakangan. Ya. Yang terdahulu siapa? Kapan disebut terdahulu? Terjadi perselisihan ulama tentang kapan disebut terdahulu. Sebanyak ulama mengatakan kata-kata terdahulu itu berakhir di abad ketiga Hijriah. Setelah itu disebut mutaakhirin. Ya. Setelah itu disebut apa? Mutaakhirin, Allahu a'lam. Ada yang mengatakan keempat Hijriah, ada yang mengatakan 5 Hijriah. Tolong jelaskan, saya baru mendengar seorang ustadz kata-kata tidak boleh katakan Allah di mana-mana dan juga di langit, dan mengatakan sifat Allah muka adalah zat, tangan kekuasaan, istiwa menguasai. Terima kasih. Bertanya di mana Allah itu dilakukan oleh Rasulullah. Dalam riwayat Muslim, dalam sahihnya, Rasulullah pernah bertanya kepada seorang budak wanita. Rasulullah bersabda, "Aina Allah?" Di mana Allah? Qalat fis sama. Budak itu berkata, di langit. Man ana? Siapa aku? Engkau Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda kepada majikannya, "Atiqha fa innaha mu'minah." Bebaskan ya budak wanita ini karena ia seorang mukminah. Di sini Rasulullah bertanya kepada wanita ini, di mana Allah? Dia jawab apa? Di langit. Ya. Dan wajib kita yakini, Pak, bahwa Allah itu di atas. Loh, kenapa Ustadz? Banyak sekali dalam Al-Quran dalilnya. Dalil yang pertama, Allah tegas mengatakan bersemayam di atas arasy dalam 7 ayat. Di antaranya surat Toha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa. Ar-Rahman bersemayam di atas arasy. Dalil yang kedua, Allah menyebutkan bahwa Al-Quran itu turun dan diturunkan oleh Allah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Saya mau tanya pada Bapak, turun itu dari mana ke mana, Pak? Dari atas ke bawah. Yang menurunkannya siapa? Allah. Berarti Allah yang berada di atas. Kenapa? Karena Al-Quran itu turun dari sisi Allah. Tanzilum min hakimin hamid. Dalil yang ketiga, Allah mengabarkan bahwasanya para malaikat naik kepada Allah. Ta'rujul malaikatu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Para malaikat naik kepada Allah di suatu hari yang waktunya sama dengan 50.000 tahun. Iya. Dalam ayat yang lain 1000 tahun. Para ulama mengkompromikan 1000 tahun itu artinya ke langit dunia. 50.000 tahun itu dari bumi ke arasy Allah. 50.000 tahun. Ya.
Malaikat naik itu dari mana ke mana, Pak? Dari bawah ke atas. Dalil yang ketiga, kisah Isra Mi'raj. Rasulullah dimi'rajkan ke mana, Pak? Ke langit ke-7, bahkan lebih dari itu untuk bertemu dengan siapa? Allah. Kalau Allah berada di mana-mana, tak perlulah Rasulullah jauh-jauh pergi ke langit 7. Dalil yang ketiga, Allah mengabarkan dalam ayat yang berikutnya, yang kelima, Allah mengabarkan bahwa kalimat-kalimat yang baik naik kepada Allah. Allah berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salihu yarfa'uh. Kepada Allah lah naik kalimat-kalimat yang baik dan Allah angkat amalan-amalan saleh ke langit. Kepada Allah naik. Berarti Allah di mana? Di langit. Dalil yang keenam, Allah menyatakan dirinya berada di langit. Allah berfirman, "Aamintum man fis sama?" Apakah kalian merasa aman dari Allah yang ada di langit? Tegas. Dalil yang ketujuh, fitrah. Ketika Bapak berdoa, kemana Bapak menghadap? Hati Bapak menghadap ke atas. Ya Allah. Kalau Allah berada di bawah, mungkin kita bilang, ya Allah. Iya. Maka oleh karena itu ketika Imam Al-Juwaini di dalam majlisnya mengatakan Allah tidak boleh disifati di mana-mana. Allah tidak di langit, tidak di bumi, tidak di mana-mana. Lalu muridnya yang bernama Hamdani berkata, "Wahai Imam, wahai guruku, lalu bagaimana kita menolak darurat hati kita? Ketika kita berdoa, hati kita pasti menghadap ke atas." Lalu Imam Juwaini berkata, "Aduh, Hamdani membuat saya puyeng, membuat saya pusing, membuat saya bingung. Tak bisa menjawab karena itu fitrah. Bahwa Allah di mana? Di atas." Makanya ini dalil-dalil hujah-hujah yang sangat kuat dan ini menjadi ijma' para ulama. Bahkan para sahabat meyakini itu. Zainab bintu Jahsh, istri Rasulullah, ketika berbangga dia berkata, "Zawwajakunna ahlikunna wa zawwajani Allah min fawqi sab'i samawat." Kalian dinikahkan oleh wali-wali kalian. Saya dinikahkan dengan Rasulullah oleh Allah langsung dari 7 langit di atas. Sahabat ini mengakui Allah berada di atas. Ini fitrah kita. Allah berada di mana? Di atas. Di atas arash. Terlebih Rasulullah menyebutkan tentang sifat arash. Rasulullah sebutkan dalam hadis bahwa arash itu makhluk yang paling besar. Kata Rasulullah, tidaklah 7 langit 7 bumi dibandingkan dengan kursi Allah, kecuali seperti cincin dibandingkan dengan tanah lapang. 7 langit 7 bumi dibandingkan dengan apa? Kursi Allah. Allah berfirman, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kursi Allah meluasi langit dan bumi. Ternyata 7 langit 7 bumi yang sangat besar dibandingkan dengan kursi seperti cincin dibandingkan dengan tanah lapang. Lalu Rasul bersabda, dan tidaklah kursi Allah dibandingkan dengan arash Allah kecuali seperti cincin yang dibandingkan dengan tanah lapang lagi. Makhluk yang paling besar yang Allah ciptakan apa? Bumi yang kita pijak ini saja kita tidak tahu bagaimana besarnya. Ternyata di hadapan Allah kecil sekali. Subhanallah. Ya. Disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah bersabda, "Udina li an uhadditsakum an hamlatil 'arsy." Aku diizinkan oleh Allah untuk menceritakan bagaimana besarnya malaikat pemikul arsy. Rupanya arsy itu dipikul oleh 4 malaikat. Kata Rasulullah, "Ma baina syahmati udhunaihi ila atiqihi masirat 700 am." Jarak antara daging telinga ini dengan pundaknya 700 tahun perjalanan. Malaikat pemikul arsy. Luar biasa besarnya, Pak. Disebutkan bahwa arsy itu mempunyai 3-4 kaki. Ya, yang jelas Pak, wajib kita imani karena hadis-hadisnya sahih. Berasal dari Rasulullah SAW. Tapi Bapak tak perlulah pikir bagaimana Allah bersemayam di atas arsy. Caranya bagaimana?
Tak mungkin sama dengan makhluk. Kalau Bapak bersemayam di atas kasur, kasur diambil, Bapak jatuh. Tapi Allah tidak demikian, karena Allah tidak serupa dengan hambanya. Allah berfirman, "Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir." Allah tidak serupa dengan apa? Dengan makhluknya, tapi Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Artinya pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluknya. Allah mendengar, kita mendengar. Apakah berarti pendengaran Allah sama dengan pendengaran makhluknya? Tidak sama. Manusia melihat, Allah melihat. Apakah berarti melihatnya Allah sama dengan melihat makhluknya? Tidak sama. Maka demikian pula tentang masalah tangan. Allah berfirman, "Bal yadahu mabsutatan." Justru kedua tangan Allah terbuka. Sebagian orang menafsirkan tangan itu kekuasaan. Tapi ini bentuknya musanna, dua, Pak. Bal yadahu, justru dua tangan. Kalau dikatakan kekuasaan berarti apa? Justru dua kekuasaan Allah terbuka. Kekuasaan Allah ada dua, apa saja? Tak mungkin. Wajib kita imani Allah punya tangan. Tapi tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluknya. Baik. Makhluk saja beda-beda. Monyet punya tangan. Manusia punya tangan. Maukah Bapak kalau ada orang berkata, tangan Bapak seperti tangan monyet? Tak mungkin. Beda tangan monyet dengan tangan gajah punya kaki, semut punya kaki. Apakah kaki semut dengan kaki gajah sama? Kalau sesama makhluk saja berbeda, bagaimana dengan penciptanya? Wajib kita imani. Rasulullah memberitahukan Allah punya kaki. Tapi kita tak perlulah pikirkan bagaimana kaki Allah. Tak mungkin, Pak. Tak mungkin. Ya. Jangankan memikirkan zat Allah. Memikirkan roh yang ada tubuh kita saja kita tak bisa. Ketika ada orang sedang sakaratul maut. Bapak lihat rohnya keluar warnanya merah, hijau, bentuknya apa? Roh itu saja kita tidak tahu. Tak bisa kita untuk menggambarkannya. Bagaimana penciptanya roh. Oleh karena itu Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, wajib kita imani sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Siapa yang lebih tahu tentang Allah? Allah apa kita? Allah. Allah yang memberitahu bahwa Allah punya wajah. Selesai, imani saja. Bahwa Allah punya wajah. Allah memberitahu kepada kita Allah punya dua tangan. Imani, selesai. Karena Allah sempurna. Tangannya tak mungkin sama dengan makhluknya. Maka pada waktu itu ya akhi, imani semua yang dikabarkan oleh Allah kepada hambanya dengan tanpa merubah-rubah merubah-rubah maknanya. Orang yang merubah maknanya seperti saya sudah sebutkan tadi. Ada seorang bapak bilang ke anaknya, "Nak, beliin ayam sana." Rupanya dia buah kambing. Itulah Pak, namanya merubah-rubah makna. Itu tak boleh dalam Al-Quran dan hadis. Kita wajib memahami dulu sesuai dengan lahiriahnya. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan pembantu-pembantu rumah yang bekerja di Singapura ini tanpa ada mahram? Jawabannya sudah saya sebutkan tadi. Hadisnya pun sudah saya sebutkan tadi. Tinggal pahami baik-baik. Jadi bagaimana dong? Kalau misalnya kita sudah memahami hadis tersebut, kita bisa mengetahui hukumnya apa. Kalau kita sudah hukumnya tahu, kita tinggal bertakwa kepada Allah. Tinggal bertakwa kepada Allah. Makanya saya bilang tadi segera menikah. Ya, segera menikahlah. Kemudian barangkali suaminya bisa bekerja di Singapura pula, bisa menemani istrinya. Alhamdulillah. Ya. Bagaimana pemikiran-pemikiran Khawarij di masa kini? Bapak pernah mendengar ada sebagian kaum muslimin yang suka ngebom, Pak? Itulah Khawarij. Bapak pernah mendengar ada kaum muslimin yang suka bikin teror? Itulah Khawarij. Bapak pernah mendengar kaum muslimin yang suka mengkafirkan kaum muslimin yang lain? Itu gaya-gaya Khawarij. Bapak, ya, keyakinan Khawarij adalah mengkafirkan pelaku dosa besar.
mudah mengkafirkan. Maka itu tanda Khawarij. Ya. Demikian pula mereka suka berbuat keonaran, pemboman, terorisme, dan yang lainnya. Itu gaya Khawarij, karena di zaman Ali bin Abi Thalib demikian. Dan Islam bukan agama teroris. Kenapa sebagian kaum muslimin ada yang berbuat teror? Itu akibat mereka pemahamannya tidak merujuk pada para ulama. Akibat mereka memahami agama dengan pemahaman sendiri, tidak merujuk bagaimana pemahaman para ulama-ulama besar dalam masalah ini. Inilah ya akhul Islam azan ya Allah wa iyyakum. Maka dari itu kita berhati-hati dari pemikiran-pemikiran seperti itu. Kita berhati-hati dalam berdakwah. Ya, kita berusaha untuk lemah lembut. Kita perlihatkan akhlakul karimah agar mereka ya di luar Islam itu melihat bagaimana Islam yang indah. Islam itu indah. Islam bukan keras. Islam tidak arogan. Islam itu Masya Allah penuh dengan akhlak. Agama yang paling mengajarkan akhlak hanya Islam. Bagaimana akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW terhadap tetangga yang orang yang paling dekat kepada kita. Walaupun dia bukan orang Islam, tetap wajib dihormati. Sampai Rasulullah bersabda, ya mazala Jibril yusini bil jar. Senantiasa Jibril memberikan wasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai aku mengira tetangga itu akan mewarisi tetangga lainnya. Saking perhatian Rasulullah terhadap tetangga. Bahkan Rasul mengancam, lebih baik seseorang berzina dengan 10 wanita lebih ringan dosanya dibandingkan dengan berzina dengan istri tetangga. Itu menunjukkan bahwa berbuat dosa, menyakiti tetangga, dosanya 10 kali lipat dibandingkan dengan menyakiti orang lain. Islam indah ya. Ya. Menyuruh kita untuk apa? Ya saling menghormati, saling ya memberikan sesuatu yang membuat teman kita gembira. Makanya disebutkan dalam hadis di antara amalan yang paling utama di sisi Allah apa? Memasukkan kegembiraan di hati seorang muslim. Membuat hati seorang muslim gembira saja itu sudah pahala ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya subhanallah, perlihatkan Islam itu indah. Jangan perlihatkan Islam itu ya keras, ekstrim, dan yang lainnya. Ada yang mengatakan salafiyah masa kini perselisihan, perpecahan, pembohongan, keterlaluan, keterlampauan dakwah mereka. Itu individu-individu, Pak. Manhaj salaf sudah saya jelaskan tadi. Salaf itu siapa? Sahabat, tabi'in, tabi'in. Mereka adalah orang-orang yang Masya Allah dalam keislaman. Kalau ada orang-orang yang ngaku salafi kemudian melakukan perbuatan yang disalahkan, jangan salafnya, tapi salahkan orangnya. Seperti halnya ada orang Islam yang mencuri, jangan disalahkan Islamnya, salahkan orang yang mencurinya. Sebab kalau hanya karena orangnya, gara-gara itu kita salahkan semuanya, orang Nasrani pun akan berkata, itu orang Islam tuh, lihat, ya suka mencuri di masjid, suka nukar sandal. Kalau di Indonesia banyak, Pak, ke Singapura nggak ada. Ya, kalau sekolah sholat Jumat itu pergi bawa sandal jelek, pulang bawa sandal bagus. Ya, terjadi itu. Ya, maka dari itu ya akal Islam. Apakah dengan seperti itu kita katakan Islamnya yang jelek? Tidak. Yang jelek itu orang-orangnya. Islam agama yang indah. Siapa saja yang mempelajari Al-Quran dan hadis, dia akan melihat bagaimana keindahan Islam, kesempurnaan Islam, toleransi Islam yang luar biasa. Seorang orientalis barat ketika menggambarkan bagaimana toleransi kaum muslimin di zaman dahulu, ia bernama Gustav Le Bon. Dalam kitab dia yang berjudul Hadaratul Arab, kebudayaan Arab, dia berkata, ketika kaum muslimin menguasai Spanyol, kaum muslimin tidak mengganggu kaum Kristiani di sana. Rumah ibadah mereka dipelihara, sekolah-sekolahan dipelihara,
dibebaskan mereka mengamalkan agama sesuai yang mereka yakini, silahkan. Tapi ketika kaum Romawi Kristian itu menguasai Spanyol, 3 juta kaum muslimin dibunuh, dibantai habis. Sungguh, kata Jusat Logon, kaum Arab di zaman itu tidak ada yang menyaingi dalam toleransi. Luar biasa. Tapi sekarang kaum muslimin tidak bisa mewakili Islam. Kenapa? Karena terkadang kita Islam sih Islam, tapi masih jauh dari akhlak Islam itu sendiri. Maka dari itu ya akhi, kita berusaha untuk terus mempelajari Islam dan mengamalkan Islam dan mempraktikkan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Bolehkah Ustadz memberikan contoh tentang Al-Quran dan Sunnah pemahaman salafus saleh? Saya sudah sebutkan contoh sebagiannya tadi. Ketika Abdullah bin Mas'ud didatangi oleh seorang wanita, lalu kemudian wanita ini berkata, saya hafal Quran, saya tidak dapati dalam Al-Quran bahwa Al-Quran melaknat wanita yang minta disambung dan menyambung rambut. Maka Abdullah bin Mas'ud membawakan ayat, wa ma atakumur rasul. Ini pemahaman para sahabat, bahwa ayat ini menunjukkan wajibnya memegang sunnah. Ya. Demikian pula tentang masalah ayat-ayat yang bersifat hukum, sholat, zakat, puasa, haji. Kita lihat bagaimana para sahabat menukil dari Rasulullah SAW dan mempraktekannya kepada generasi setelahnya. Seperti contoh misalnya, minas sunnah al-iq'a fis shalah. Termasuk sunnah, kata Ibnu Abbas, duduk iq'a di dalam sholat. Bapak tahu duduk iq'a? Yaitu duduk di atas 2 kaki diberdirikan, kemudian duduk di atas 2 tumit. Itu ada antaranya di antara 2 sujud. Kata Ibnu Abbas itu termasuk sunnah. Dan tidak mungkin sahabat mengatakan sunnah kalau bukan berasal dari Rasul. Para sahabat itu Pak tak pernah berbicara kecuali dengan dalil. Dalil dari Al-Quran dan hadis. Selalu para sahabat kalau membawakan perkataan selalu bawakan dalil. Pernah suatu ketika Ibnu Abbas membawakan hadis tentang keutamaan haji tamattu, di mana Ibnu Abbas memilih bahwa haji tamattu itu adalah yang paling utama, bahkan wajib bagi mereka yang berhaji pertama kali. Beliau bawakan hadisnya. Di antaranya hadis Rasulullah sabda, "Lawis taqbaltu min amri mastadbartu." Kalau aku masih sempat untuk kembali lagi, aku akan jadikan hajiku ini haji tamattu saja. Karena waktu itu Rasulullah niatnya haji qiran. Kata Ibnu Abbas, hadis ini menunjukkan wajibnya haji tamattu. Kenapa? Karena Rasulullah menyesal. Kenapa tidak haji tamattu saja? Kemudian ada seseorang dihadirin berkata, "Ya Ibnu Abbas, tapi Abu Bakar dan Umar hajinya ifrad." Maka Ibnu Abbas berkata, "Yushiku an tanzila alaikumul hijar minas sama." Hampir-hampir Allah turunkan batu kepada kalian dari langit. Saya bawakan hadis, kamu malah menentang dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Masya Allah, lihat Pak, para sahabat itu mengajarkan kita supaya berhujah dengan dalil Al-Quran dan hadis. Nah, makanya para sahabat itu tak pernah mereka itu hanya sebatas dari otak mereka, tapi mereka betul-betul, kecuali kalau mereka tidak menemukan dalil, baru mereka berijtihad. Dan ijtihad mereka rata-rata benar. Kenapa? Karena keilmuan mereka. Nah, ketika para sahabat berselisih paham, kita lihat mana yang paling kuat dalil. Ketika para sahabat telah bersepakat bersatu padu, maka kita wajib mengikutinya. Kenapa? Karena umat Islam, kata Rasulullah, tidak akan bersatu padu di atas kesesatan. Tidak mungkin. Maka itu Pak, banyak dalam tata cara sholat, zakat, puasa, haji, bagaimana para sahabat menyampaikan kepada umat Islam bagaimana tata cara sholat dari Rasulullah SAW. Demikian penafsiran Al-Quran. Bapak rujuk kitab tafsir Ibnu Katsir. Kalau Bapak punya di rumah tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Katsir akan menyebutkan penafsiran Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para sahabat Rasulullah SAW. Banyak sekali contoh-contoh yang bisa Bapak dapatkan dalam kitab tersebut. Allah